Shalom saudara, Sinode Gereja Betel Indonesia atau GBI sebagai bagian dari tubuh Kristus selain menerima pengakuan iman Nisea dan pengakuan iman Rasuli, Sinode GBI juga memiliki pengakuan iman sendiri. Pengakuan iman GBI terdiri dari 12 butir pengakuan yang merupakan ringkasan pokok-pokok kepercayaan dan pengajaran GBI yang bernafaskan Pentakosta. Adapun pengakuan iman GBI versi ringkas adalah sebagai berikut. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Aku percaya bahwa Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Aku percaya bahwa Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Aku percaya bahwa manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Aku percaya bahwa bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Aku percaya bahwa gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Dari setiap butir pengakuan iman GBI versi ringkas tadi, kita dapat melihat nafas Pentakostal yang kental, yaitu melalui poin bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Di dalam pengakuan iman GBI versi lengkap, perumusan perihal baptisan Roh Kudus tertulis di butir ke-8 yang berbunyi sebagai berikut. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa lidah sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Butir-butir pengakuan iman GBI menunjukkan dengan jelas bukan saja penegasan tentang Tritunggal, tetapi juga karya dari pribadi Allah Tritunggal. Salah satunya adalah karya Allah Roh Kudus, yaitu mengenai baptisan Roh Kudus. Perlu diingat bahwa baptisan Roh Kudus yang tertera di dalam pengakuan iman GBI bukanlah satu peristiwa yang sama dengan pertobatan dan penyatuan orang yang bertobat ke dalam tubuh Kristus. Baptisan Roh Kudus sesungguhnya dimaksudkan untuk memberdayakan orang percaya di dalam sebuah pelayanan dan memberi kekuatan untuk bertahan dalam penderitaan akibat pelayanan yang dilakukannya. Kita dapat melihat hal ini dalam diri Rasul Petrus, seorang pengecut yang menjadi berani bersaksi apapun akibatnya. Atau Rasul Paulus, seorang penganiaya yang menjadi teraniaya karena pelayanannya. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa baptisan Roh Kudus sangat penting untuk membuat orang percaya dapat melayani tubuh Kristus dengan lebih maksimal. Tentu, hal ini sangat berkaitan dengan penyelesaian amanat agung di akhir zaman ini, di mana kesaksian kita adalah sebuah bentuk penginjilan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Pengakuan iman Nisea menyatakan hal yang penting mengenai Roh Kudus, yaitu aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Pengakuan iman Rasuli pun menyatakan hal yang senada mengenai Roh Kudus, yaitu aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Penempatan Roh Kudus sebagai pribadi yang setara dengan Bapa dan Yesus Kristus tampak dengan kata-kata aku percaya kepada yang mendahului Roh Kudus. Kata-kata yang sama juga tampak kepada Bapa dan Yesus Kristus. Ini menyiratkan bahwa pengagungan dan penyembahan orang-orang yang telah dikuduskan oleh Allah kepada Roh Kudus adalah sama sebagaimana kepada Bapa dan Kristus, yaitu Allah Tritunggal. Pandangan ini sesuai dengan prinsip Pentakostal seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Dari penjelasan tadi, maka kita dapat menarik sebuah benang merah bahwa pengakuan iman GBI memiliki keterkaitan erat dengan pengakuan iman Nisea dan Rasuli, di mana pengakuan tentang Allah Tritunggal pun dijabarkan disertai dengan nafas Pentakostal. Jadi, sangatlah penting bagi jemaat GBI untuk memahami pengakuan iman ini, yaitu sebagai ringkasan pokok-pokok kepercayaan dan pengajaran GBI dan identitas yang unik bagi setiap insan GBI. Memahami pengakuan iman GBI bukanlah suatu usaha untuk menjadi eksklusif, namun memang ada prinsip-prinsip tertentu yang diperlukan dalam rangka pelayanan. Sehingga kebutuhan suatu sinode untuk menjadikan prinsip tersebut sebagai butir dalam pengakuan imannya adalah perkara yang mendasar. Namun yang harus diutamakan bukanlah perbedaannya, tetapi kesatuan tubuh Kristus di mana dasarnya adalah kasih.
Mari kita mengingat nasihat Rasul Paulus di dalam Kolose 3 ayat 14. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan untuk membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Jemaat GBI Gunung Padang yang dikasihi Tuhan, senang dapat berjumpa dengan Anda. Bersama saya Lala, berikut weekly news update GBI Gunung Padang minggu ini. Saya senang sekali bisa hadir untuk memberikan informasi tentang kegiatan sepekan di GBI Gunung Padang hingga Purbalingga. Saya juga mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di gereja kami. Mari wanitanya Tuhan, jangan lupa besok Senin tanggal 9 Maret jam 17.30 ada ibadah PWGP yang bertepatan di GBI Main Hall. Mari jemaat Tuhan, kita mau bersama-sama menikmati hadirat Tuhan di dalam menara doa yang diadakan setiap hari Jumat pukul 18.30 di Main Hall GBI Gunung Padang. Mari kaum muda-mudi jangan lupa besok Sabtu tanggal 14 Maret jam 18.30 di gedung pertemuan ada ibadah EIC Plus. Menjelang akhir zaman ini, mari kita ajak anak cucu kita untuk semakin setia di dalam mengenal kasih Tuhan Yesus dan bersama-sama beribadah dalam ibadah Kids yang diadakan hari Minggu jam 8 pagi di gedung Gereja Lama. Komunitas kasih di mana kita bisa saling membangun dan menguatkan. Mari bersama-sama kita bergabung dalam Pool Community of Love. Untuk informasi ibadah pun bisa dilihat di grup masing-masing pool. Dukung doa untuk Bapak Gembala kita yang sedang pelayanan di GBI Haleluya Purwokerto. Pelayanan bersama satu pintu, layanan untuk jemaat, dilayani dalam bidang apapun. Bagi jemaat yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor yang tertera. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah atau bisa melalui transfer atau scan barcode berikut ini. Demikian weekly news update GBI Gunung Padang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan semuanya, shalom. Sekali lagi semuanya shalom. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang bersukacita hari ini. Boleh lambaikan tangannya yang bersukacita hari ini. Mari kita persiapkan hati kita, hidup kita mengikuti ibadah di pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Terima kasih segala anugerah-Mu Tuhan ada serta kami Tuhan Yesus. Jika kami ada sampai hari ini Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi karena Roh-Mu yang sempurna Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mau izinkan kami untuk datang ke rumah Engkau Yesus. Izinkan kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Izinkan kami untuk memuji nama Engkau Tuhan, karena Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ibadah ini Tuhan kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Beracaralah tempat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami ada Tuhan Yesus. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Kami hidup Tuhan Yesus. Ku hidup dalam segala kebimbangan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah
sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kita malam ini dari awal kami ada Tuhan, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu Yesus, besar anugerah-Mu, melimpah semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Saya coba bagi saudara semuanya untuk bangkit berdiri. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu,
semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sekali lagi kita katakan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Besar anugerah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur atas kebesaran Engkau Yesus. Haleluya.
anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Tiada kata yang dapat ungkapkan Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Beri tepuk tangan sorak-sorai pada Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Sekali lagi semuanya shalom. Kurang keras. Sekali lagi semuanya shalom. Boleh lihat kanan kirinya, berikan tos. Tuhan Yesus memberkatimu. Katakan. Mari kita memuji nama Tuhan lebih lagi. Dia Allah yang setia kepada kita. Mari kita memuji nama Tuhan. Banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksudku bagiku, ya Tuhanku. Kita mulai dari awal. Banyaklah yang kau lakukan, perbuatan yang ajaib dan maksudku bagiku, ya Tuhanku. Tiada Allah yang sepertimu, tiada yang setara denganmu. Sungguh ajaib dan mulialah namamu, Yesus. Tiada Allah yang sepertimu, kita panggil dari awal. Lebih bersuka cita lagi saudara-saudara semuanya, karena Dia Allah yang menyukai hal atas hidup kita. Mari semuanya katakan. Banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksudku bagiku, ya Tuhanku. Tiada Allah yang sepertimu, tiada yang setara denganmu. Namamu, Yesus. Tiada Allah yang sepertimu, sungguh Yesus. Banyaklah yang kau lakukan, perbuatan yang ajaib bagiku, ya Tuhanku. Tiada Allah, tiada Allah yang sepertimu, tiada yang setara denganmu. Sungguh berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah namamu, Yesus. Tiada Allah yang sepertimu, tiada yang setara denganmu. Sungguh
hidup berkat kasih-Mu. Hanya kemuliaan Namamu Yesus, banyaklah melakukan Allahku, ya Tuhanku. perbuatan yang ajaib dan maksudku bagiku, ya Tuhanku, bagiku, ya Tuhanku, bagiku, ya Tuhanku. Haleluya, Yesus Tuhan. Beri tepuk tangan sorak-sorai pada Tuhan Yesus. Saya percaya tepuk tangannya lebih dahsyat daripada ini. Sekali lagi tepuk tangan. Mari kita puji nama Tuhan lebih lagi. Tuhan Allah kita bertata. Mari semuanya katakan. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir, kuasanya mengalir. Ada kuasa dalam pujian, sebab ada kuasa dalam pujian. Mari semuanya katakan. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir, ada kuasa dalam pujian, Bernyanyilah segenap hati dan jiwa sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. ada kuasa Dalam pujian bernyanyilah segenap hati dan jiwa. sebab ada kuasa Dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. berkuasa dalam pujian, Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. sebab ada kuasa dalam pujian Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Beri tepuk tangan sorak-sorai pada Tuhan Yesus. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu sudah duduk kembali. Bersama-sama kita akan naikkan syafaat-syafaat kita. Segala puji syukur. Kami punya Allah yang luar biasa, Tuhan Yesus. Karena Tuhan hati kami melimpah dengan syukur. Karena Engkau terus ada buat kami hari-hari kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu. Kami kembali bisa bersekutu bersama-sama beribadah kepadamu Tuhan. Menaikkan rasa syukur kami. Benar Tuhan bahwa tidak ada Allah yang setara dengan Engkau. Karena itu Tuhan puji-pujian kami naikkan kepadamu. Dan pagi ini Tuhan kami menaikkan syafaat-syafaat kami. Kami tahu dan kami yakin Tuhan mendengar apa yang menjadi seruan doa kami. Bapa kami bersyukur Tuhan untuk setiap pemimpin-pemimpin rohani kami yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah kami, di atas kami. Kami berdoa dan memberkati Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham
Kami memberkati Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo, kami memberkati Bapak Pendeta Abednego Rasdi, dan juga kami memberkati Bapak Gembala kami, Bapak Kartomius Sarjono. Demikian juga dengan Gembala Pembina kami, Bapak Insinyur Niko dan juga Ibu Mulyanti Suwarna. Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Kalau Tuhan sudah tempatkan pemimpin rohani kami bersyukur Tuhan, kami terus dibimbing, kami terus dibina, dan kami terus Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang terus mengerti dan peka akan keadaan ini. Dan biarlah semua apa yang kami dapatkan, pengajaran yang kami dapatkan akan menjadi bekal bagi kami terus membangun iman kami. Tuhan, Kau juga terus memberkati para pemimpin rohani kami, kehidupan mereka, pelayanan mereka dimanapun mereka berada. Mari Bapak, Kau terus berikan Roh-Mu, terus berikan pengetahuan-Mu, marifat-Mu, pewahyuan yang baru, bahkan terobosan-terobosan yang baru di tengah dunia yang semakin hari semakin maju. Biarlah Tuhan setiap anak-anak Tuhan ini juga Tuhan, para pemimpin kami itu terus pakai dengan luar biasa Tuhan, menjangkau banyak jiwa dimanapun mereka berada. Setiap apa yang mereka lakukan, setiap bimbingan mereka terus Tuhan ada dalam koridor Tuhan. Tuhan terus memberkati apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tuhan terus memberkati apa yang menjadi pergumulan pelayanan mereka, gereja mereka, jemaat mereka, apapun Tuhan. Terus Tuhan yang akan memberkati dengan luar biasa. Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan untuk 5 generasi di gereja kami. Para majelis, para pengurus, para pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan percayakan melalui Bapak Ibu Gembala kami. Tuhan, 5 generasi ini Tuhan, terus Tuhan yang akan bentuk dan terus Tuhan pakai dengan luar biasa. Di tengah gempuran keadaan di dunia ini Tuhan, biarlah setiap kami 5 generasi di tempat ini, iman kami tetap kuat di dalam Engkau. Dari balita sampai lansia, terus Tuhan pelihara dengan baik, sehingga iman kami tetap tertuju kepadamu Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap pengurus yang ada di gereja ini Tuhan. Biarlah setiap kami dengan talenta karunia yang berbeda, kami terus bekerja untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami juga Tuhan berdoa dan mengangkat tangan kami untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Bapak terus Tuhan arahkan pandangan matamu kepada bangsa kami. Banyak yang terjadi di negara kami. Banyak hal-hal yang tidak kami ketahui, yang tidak kami pahami. Tapi terus Tuhan kami naikkan doa kami. Terus Tuhan kami bawa doa-doa kami kepadamu. Shalom untuk Indonesia, shalom untuk Purbalingga. Kami bersyukur ada di dalamnya. Kami bersyukur menjadi bagian dari bangsa ini Tuhan. Karena itu Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan, kami mengangkat tangan kami, memberkati bangsa dan negara kami. Demikian juga Tuhan dengan para pemimpin negara kami, Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden sampai ke jajarannya, bahkan sampai di Purbalingga ini dari Bupati, Wakil dan seluruh jajarannya ada Tuhan. Tuhan yang memberkati. Tuhan sudah menempatkan orang-orang yang tepat. Karena itu Tuhan pakai dengan luar biasa sehingga mereka menyelesaikan tugas mereka sampai akhirnya nanti dengan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Hal-hal yang terjadi di negara kami, banyak bencana yang terjadi, tapi Tuhan biarlah terus ingatkan kami untuk kami terus mengandalkan kekuatan Tuhan, untuk terus gandul dengan Tuhan, sehingga apapun yang terjadi, situasi sepahit apapun, bangsa Indonesia tetap berharga di mata Tuhan. Dan terus ada kesejahteraan, ada kemakmuran di negara kami. Terus Tuhan terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk bangsa dan negara kami. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk situasi di dunia ini Tuhan, di mana ada ancaman perang dunia yang ketiga. Kami tidak tahu Tuhan, ramalan-ramalan ini Tuhan apakah akan benar-benar terjadi. Tapi satu yang kami tahu, Allah adalah sumber kekuatan kami. Allah adalah sumber pengharapan kami. Apapun ramalan-ramalan yang menakutkan kami, biarlah iman kami tetap berharap kepadamu Tuhan. Bahkan situasi sesulit apapun yang sudah diramalkan, bahkan mungkin bahan-bahan pangan, bahkan bahan BBM yang mungkin semakin langka, satu iman kami, bahwa Tuhan terus memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah keadaan apapun, sesulit apapun, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan di tempat ini. Kalau saat ini Tuhan, kami bersama dengan anak-anak
dari Bina Harapan yang akan bersama-sama beribadah di tempat ini memuji Tuhan. Apapun persembahan yang akan mereka lantunkan Tuhan, Engkau juga akan memberkati anak-anak kecil ini Tuhan. Biarlah Tuhan, mereka adalah generasi-generasi yang Tuhan persiapkan bahkan untuk Purbalingga ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk doa-doa yang sudah kami naikkan, kegiatan-kegiatan selama 1 pekan ke depan. Tuhan yang terus pakai setiap pelayan-pelayan yang Tuhan sudah tempatkan untuk kami ada di dalamnya, Tuhan juga terus pakai dengan luar biasa. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa-doa kami. Haleluya, amin. Amin. Hari ini kita bersuka cita akan ada persembahan pujian dari KBTK Kristen Bina Harapan. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk merawan mereka.
Tepuk tangan yang luar biasa untuk anak-anak kita. Terima kasih atas pelayanannya. Bu atau Opa Uma yang punya cucu atau anak atau keponakan, silakan bisa mendaftar di KBTK Kristen Bina Harapan. Kita percaya kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membuat sekolah ini menjadi lebih baik. Amin. Kita persiapkan hati kita untuk mengikuti, untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Kita mulai lagu ini dari awal. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam, Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih, Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunan
yang hancur. Kami berterima kasih Yesus, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Betapa saya persilakan. kasih pengampunanmu Tuhan, tak Kau pandang hina hati Yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. pengampunan yang Kau beri. Pengampunan yang Kau beri. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, Kau yang memulihkanku Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Ya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami sangat bersyukur Bapa, karena Engkau baik adanya bagi kami. Saat kami ada, teruskanlah Tuhan pekerjaan-Mu dalam hati kami. Pemeliharaanmu, penyertaan-Mu kiranya senantiasa ada bersama dengan kami. Terlebih kalau sebentar kami mau diisi akan kebenaran-Mu. Kami sangat rindu Tuhan. Tuhan membaharui hati kami. Tuhan meneguhkan hati kami. Kami dikuatkan Tuhan. Rohani kami dibaharui. Sehingga kami boleh mengalami revival yang daripada Allah. Kegerakan rohani itu terjadi dalam hati kami Tuhan. Sehingga kami siap menjadi pribadi-pribadi yang melaksanakan amanat agung yang Tuhan sudah tetapkan di dalam hati kami. Sekali lagi Bapak, waktu yang akan kami pakai untuk kami belajar firman-Mu tidak sia-sia. Biarlah waktu ini Tuhan menjadi waktu Tuhan mengisi rohani kami. Sekali lagi kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami perlu Tuhan. Kami perlu Tuhan. Pengurapan-Mu ada bersama dengan kami senantiasa. Dalam nama Yesus mengucap sebuah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih tim WL Singer. Haleluya. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana dosa itu menjadi suatu penghambat dalam kebangunan rohani atau revival.
Mengapa? Karena kalau kita tahu dosa Allah tidak suka. Dosa membuat terpisah antara hubungan dengan Allah. Bahkan lebih jauh kalau kita tahu, sesuai dengan tema gereja kita, gereja memiliki fungsi untuk melakukan amanat agung. Tetapi tidak bisa dilakukan kalau gereja di dalamnya hidup di dalam dosa. Kita akan belajar bersama-sama di dalam Wahyu. Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal kedua. Akan saya bacakan di dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Tentang kepada jemaat di Pergamus. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang pada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas, saksiku, yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. 14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap kamu. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. 15. Demikianlah juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran penganut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. 17. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Amin. Kita belajar bersama-sama tentang keadaan jemaat di Pergamus. Jemaat Pergamus adalah jemaat yang ada saat ini, yang pernah ada di Timur Tengah, yaitu di Turki, ya, di daerah Turki. Kalau kita mengenal dalam 7 jemaat. Nah, kalau kita melihat latar belakang daripada gereja di Pergamus atau Pergamos, itu ada di dataran tinggi. Gereja itu ada di dataran tinggi. Daerah itu ada antara daerahnya namanya Çanakkale dan Izmir. Itu kalau Istanbul itu atas, kemudian bawah itu Çanakkale, kemudian Izmir. Itu ada di tengah-tengah. Ini biasanya ditempuh memang secara tersendiri. Kalau tur biasanya tidak melewati 7 jemaat. Nah, di daerah ini memang ketika daerahnya subur, ada dekat dengan pantai sekitar 26 kilo dari Laut Aegea. Laut Aegea itu kalau perbatasan daripada Yunani itu ada daerah namanya Laut Aegea. Nah, itu daerah situ. Yang menarik di daerah ini adalah kota yang terkenal
dengan perpustakaannya. Kota ini juga banyak kuil, ya, banyak kuil akan penyembahan berhala. Dan yang terkenal, karena ini daerah perbukitan, daerah bukit, di daerah ini ada bukit yang besar. Dan bukit itu untuk penyembahan dewa Zeus. Dewa Zeus itu siapa? Dewa Zeus itu terkenal di orang Yunani adalah dewa petir, dewa langit. Ini termasuk salah satu dewa yang besar. Di sana ada suatu pemujaan yang besar. Makanya ketika teguran kepada jemaat di Pergamus, tegurannya itu apa? Memang di sana itu ada iblis berdiam. Itu menunjuk kepada tempat pemujaan dewa Zeus tadi. Yang disebut dengan tata iblis. Dan tempat itu adalah tempat yang besar sebenarnya. Nah, lebih jauh lagi, di tempat itu juga banyak pusat penyembahan lain. Ada penyembahan Aklipios, yaitu dewa kesembuhan. Banyak tempat-tempat penyembahan berhala di tempat itu. Tetapi yang unik, yang dikatakan oleh Tuhan kepada jemaat di Pergamus. Saya melihat ada satu, kita mulai dulu. Ayat yang ke-12. Dan tuliskanlah kepada jemaat, malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Identitas Allah diperkenalkan. Kepada jemaat di Pergamus, identitas Allah diperkenalkan, yaitu sebagai firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Kalau kita hubungkan, coba dibuka dalam Ibrani 4. Ibrani 4 ayat 12. Mengapa Tuhan memperkenalkan diri sebagai pribadi yang membawa pedang yang bermata dua? Dikatakan demikian, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati manusia. Jadi penjelasan lebih jauh, ayat yang ke-13, ayat 13 dijelaskan lebih jauh. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Jadi di hadapan pedang bermata dua ini tidak ada yang tersembunyi. Allah mengerti. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, dan kepadanya harus memberikan pertanggungjawaban. Jadi identitas Allah sebagai yang membawa pedang bermata dua ini menunjukkan bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Allah memegang pedang untuk penghakiman. Allah memegang pedang untuk memperjelas keadaan seseorang. Jadi tidak ada yang tersembunyi. Dikatakan Ibrani pasal yang keempat ayat 12 dan 13. Jadi ketika berbicara tidak ada yang tersembunyi, Allah memiliki maksud apa kepada jemaat ini? Allah memberikan teguran apa kepada jemaat ini? Yang pertama, kalau kita lihat satu ungkapan yang menarik. Memang ungkapan ini saya katakan merupakan suatu pujian yang Tuhan berikan kepada jemaat di Pergamus. Yang pertama yaitu ayat 13 dikatakan, mereka adalah jemaat yang berpegang padaku. Jadi
di dalam keadaan jemaat yang ada tata iblisnya ini, ada orang-orang yang berpegang pada namanya, dan itu disanjung oleh Tuhan. Bahkan dikatakan dalam ayat yang ke-13, dikatakan mereka tidak menyangkal imannya. Mereka didapati tidak menyangkal imannya. Dalam keadaan jemaat yang mungkin tekanan yang berat. Ini masih berbicara suatu pujian. Jemaat itu kuat. Dan itu Tuhan inginkan kita pun didapati orang-orang yang kuat juga di dalam keadaan saat ini. Benar? Keadaan saat ini memang tidak menunjukkan keadaan yang baik-baik aja, Bapak Ibu. Ya. Perkembangan yang terakhir tadi juga disinggung doa. Kelihatannya aman-aman saja. Kenapa jadinya Amerika dan Israel tegar tengkuk? Saya ngomong tegar tengkuk, mengeraskan hati. Kok nyerang daripada Iran? Iya kan? Bahkan penyerangannya itu yang terkenal dengan serangan Epic Fury ya. Epic Fury. Serangan cuma tidak ada sampai 1 hari. Presiden Iran dan beberapa orang pengikutnya meninggal. Dan ini membawa satu eskalasi yang luar biasa, membawa suatu dampak yang luar biasa, sehingga pihak Iran seakan-akan membabi buta, ya kan? Iran membabi buta, pakai rudal, kalau nggak salah apa, Talats, kalau nggak salah nama rudalnya dia yang terkenal, yang apa, Talats 2, yang katanya kecepatannya itu hipersonik, ya kan? Dari pihak Israel ada yang kena. Bet Shemesh itu daerah Yerusalem dekat. Itu daerah itu kena juga. Kena serangan yang kena di rudal oleh Iran. Dan yang lebih parah lagi sebenarnya, memang keadaannya kita seperti kita tidak merasa ya. Selat Hormuz, pernah ya? Kalau yang ngikuti berita itu Selat Hormuz. Selat Hormuz itu adalah tempat jalur sempit penghubung antara Timur Tengah untuk membawa daripada minyak mentah yang dikirim ke sebagian besar dunia ini. Itu sebenarnya selat kecil. Dan menurut berita, selat itu tiap hari dikatakan ribuan kapal yang lewat selat itu. Iran ngamuk, ditutuplah Selat Hormuz, dan Indonesia menjadi berdampak. Pertamax naik, Pertamax turbo naik, semua jadi naik. Karena apa? Karena sebentar lagi akan ada krisis daripada krisis bahan bakar. Sekali lagi kita nggak tahu, keadaannya tidak sedang baik-baik aja, ya kan? Tetapi kita patut bersyukur. Kenapa? Kita masih bisa mempertahankan iman kita. Benar? Dan yang diharapkan gereja Tuhan dapat mempertahankan imannya di tengah keadaan yang sulit. Ya kan? Ini baru BBM naik. Kalau BBM naik, semuanya akan naik. Ya kan? Bahan-bahan akan naik. Masihkah engkau tetap bisa percaya kepada Tuhan dan engkau tidak meninggalkan iman oleh gara-gara ekonomi? Ya kan? Percayalah
pemeliharaan Tuhan itu tetap ada bagi orang percaya. Ya. Wong burung gagak aja Tuhan bisa pakai untuk memberi makan umatnya. Apalagi anak Tuhan. 5 roti 2 ikan dapat Tuhan pakai untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki. Kalau orang percaya, ya kan? Jadi bersyukurlah, sekali lagi, meskipun keadaan sekitarmu sedang tidak baik-baik aja, engkau masih dapat mempertahankan imanmu di hadapan Tuhan. Dan engkau masih tetap setia. Dan engkau masih tetap mau untuk mencari Tuhan. Karena sekali lagi, kunci orang yang dapat melewati masa-masa sulit ini adalah orang-orang yang senantiasa mencari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan itu tidak akan Tuhan biarkan. Orang yang mencari Tuhan itu pasti Tuhan pelihara. Ku terhubung denganmu, selalu lekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Oh, ku terhubung. Orang yang terhubunglah yang dapat bertahan. Amin. Selalu melekat di hati. Sebab apa? Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Karena iman itulah yang akan menjadi dasar hidup kita, yang akan menghidupi, yang bisa membuat kita dapat mengalami mujizat. Saat engkau percaya, saat engkau meyakini iman itu, engkau akan hidup oleh iman. Dan engkau akan melihat perkara-perkara ajaib terjadi bagi orang percaya. Jadi itulah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk dapat bertahan. Jadi bersyukur Bapak Ibu. Dan kalau kita lihat apa kritikan yang Tuhan berikan kepada jemaat Pergamus, sehingga Tuhan tunjukkan dosa daripada Pergamus, sehingga itu menjadi suatu penghambat bagi jemaat Pergamus untuk tidak setia kepada Tuhan. Yang pertama, kritikan atau keberatan terhadap jemaat Pergamus adalah yang pertama. Yang disebut ini ada 2. Dosa Bileam dan ajaran Nikolaus. Jadi ada 2 hal yang ditunjukkan di sini, yaitu dosa Bileam dan yang kedua ajaran Nikolaus. Apa yang dimaksud dengan dosa Bileam? Nah, kita tahu di dalam Bilangan itu mulai dari Bilangan 22 sampai Bilangan yang ke-25, kita dapati cerita tentang Bileam. Nah, Bileam ini adalah seorang sebenarnya alit tenun, orang yang ya dikatakan perdukunan, tetapi yang manjur. Nah, waktu itu kasusnya terjadi, bangsa Moab itu takut ketika melihat bangsa Israel menyerang, ya kan? Takut, sehingga dia mencari jalan bagaimana dia bisa memenangkan peperangan itu ketika melawan orang Israel. Nah, kemudian lebih jauh, Raja Balak ini ceritanya manggil
si Bileam. Bileam, coba kau lihat kan bangsa Israel itu, aku kepingin dia bisa dikatakan kalah. Secara singkat, nih ada uang, kamu tak beri uang untuk apa? Supaya kamu mengutuki daripada bangsa Israel. Tapi waktu itu Bileam katanya masih peka mendengarkan suara Tuhan. Enggak, aku enggak mau. Kemudian lebih jauh, disebutkan lebih jauh dengan bentuk peningkatan. Kalau dilihat daripada bilangan 22 ayat 17, Balak ini mulai ya maden gregetan juga. Kok enggak mau? Mungkin kurang banyak. Nah, akhirnya Balak ini ngomong, nih tak beri lebih banyak lagi. Pokoknya kamu harus mengutuk daripada bangsa Israel. Secara singkatnya demikian. Dosa yang pertama daripada Bileam, Bileam tergiur. Oleh karena upah, Bileam melakukan tugas untuk mencoba menghambat daripada bangsa Israel. Kadangkala masalah uang itu menjadi satu penghambat untuk pertumbuhan, untuk kegerakan daripada Tuhan bekerja. Kalau lagu yang pertama, tadi apa? Lagu yang pertama. Saya sempat tadi pagi nyanyikan lagu yang pertama tadi. Oh, apa? Besar anugerahmu, kurnia, kurnia, ref. Anugerahmu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar. Atasnya ya, anugerah atas. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Disebut semua itu oleh karena anugerah Tuhan telah menyelamatkan. Ketika orang berdiri, ketika ada melayani, ketika kita mau melakukan sesuatu di hadapan Tuhan, ingat, jangan motivasi uang menjadi satu penghambat hubunganmu dengan Tuhan. Karena ini akan menjadi merusak pola pikir orang-orang dalam untuk terjadinya revival. Ini menjadi satu penghambat kalau motivasi kita salah untuk kita melayani Tuhan dan Tuhan tidak berkenan. Sekali lagi, Bileam mengalami satu kefatalan. Karena apa? Motivasi uang menjadi landasan di dalam pelayanannya, di dalam dia untuk melakukan sesuatu dengan karunia yang Tuhan beri.
Tuhan sudah memberikan kepada kita luar biasa berkat-Nya. Ya kan? Tuhan sudah memberikan kepada kita sesuatu yang luar biasa. Nyawanya telah Tuhan berikan. Dan tidak ada alasan bagi orang percaya sebenarnya untuk membalas cinta Tuhan dengan memberikan hidupnya kepada Tuhan. Sekali lagi, motivasi yang salah akan merusak dan akan membawa suatu dampak, akan memberikan suatu efek untuk melakukan sesuatu yang tidak berkenan. Dan itu dilakukan oleh Bileam. Makanya yang pertama, Bileam, kesalahan daripada Bileam melakukan tugas karena upah. Atau dalam arti, Bileam melakukan penyalahgunaan karunia yang Tuhan beri demi kepentingan diri. Dan itu dikatakan sebagai dosa yang sangat besar. Dan Tuhan tidak berkenan kepada Bileam. Dan lebih jauh lagi, apa dosa daripada Bileam? Bukan sekedar masalah penyalahgunaan daripada untuk memperoleh uang. Bukan hanya itu saja. Didapati bahwa Bileam malah dikatakan membujuk daripada orang-orang Israel dengan supaya orang-orang Moab gandeng dengan orang Israel. Gampangannya, terjadilah kawin silang antara orang Moab dan orang Israel. Dan itu dikatakan di dalam Bilangan 25, itu merupakan suatu kekejian. Terjadi suatu dosa penyimpangan seksual, sehingga Tuhan tidak berkenan. Kalau disebut dalam Bilangan 25, 24.000 orang mati. Gara-gara apa? Karena dosa daripada orang Israel yang melakukan zina dan dosa kawin campur. Sekali lagi, ingat Bapak Ibu, dosa itu mengintai. Kalau kita tidak hati-hati, dosa itu akan masuk pada lingkungan kekristenan. Iblis menawarkan banyak cara, iblis menawarkan banyak trik bagaimana orang percaya itu menjadi jatuh. Maaf jujur, kalau kita mau jujur, orang dunia itu lebih kelihatan dandanannya lebih bagus mungkin ya, mungkin lebih cantik. Kalau orang gereja mungkin kelihatan biasa-biasa saja. Tapi ingat, itu bisa dipakai, itu bisa dibuat jebakan oleh iblis untuk meruntuhkan daripada iman orang Kristen. Ya, itu bisa dipakai sebenarnya. Iblis banyak cara untuk meruntuhkan iman Kristen. Makanya kejatuhan manusia yang pertama, Kejadian 6. Dibuka, Kejadian 6 ayat yang pertama. Kejatuhan manusia yang pertama. Apakah itu? Waktu masalah Bahtera-Num. Kejadian 6 ayat pertama. Waktu masalah Bahtera-Num. Dikatakan demikian. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Yang kedua, ini jelas dikatakan di sini, maka anak-anak Allah melihat
Apa dikatakan? Anak-anak perempuan itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai. Saya katakan sekali lagi, kecantikan bisa dipakai untuk menjatuhkan iman seorang. Kasus ini adalah kasus daripada Batranu. Awal daripada kejatuhan manusia, dosa manusia, terjadinya kawin campur. Sekali lagi dimulai dari mana? Karena anak-anak Allah melihat anak-anak manusia itu cantik-cantik. Sekali lagi, orang milih cantik itu ya memang harus, Bapak Ibu ya. Saya setuju lah. Kalau punya istri enggak cantik juga nyepeti mata, Bapak Ibu. Betul enggak? Makanya ibu-ibu jangan suka, yang di rumah jangan suka pakai daster saja, jadi suaminya itu jadi bosen ya. Jadi istri cantik itu harus, ya kan? Benar? Dengan merawat tubuh itu harus, Bapak Ibu. Tapi juga jangan jadi kebablasan, ya kan? Ya kan? Karena ketika bicara dengan dunia, kita itu tidak ada artinya, Bapak Ibu. Mereka itu dandanannya, makanya saya itu punya banyak anak-anak, ada anak PKL, ada anak pegawai saya itu yang muda-muda. Ketika saya ngomong, mereka itu hampir rata-rata punya anggaran khusus untuk beli lipstik. Bener, anak-anak muda sekarang ini kalau sudah mulai kerja sedikit, punya anggaran khusus untuk beli lipstik. Anak saya ngomong, aku enggak. Anak saya ngomong gitu. Saya tanya memang bener loh Bapak Ibu. Suruh mikir rumah, gak perlu. Perlu beli lipstik dan resto. Bener gak? Kebanggaan anak sekarang itu kalau makan-makan di foto pakai waduh. Ya kan? Maksudnya gitu loh. Kalau bicara tentang cara merawat tubuh, orang dunia itu lebih. Ya kan? Tetapi jangan itu malah membuat engkau jatuh. Kenapa sekali lagi? Karena kecantikan juga dapat dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan orang percaya. Iya kan? Milikilah keteguhan iman. Milikilah iman yang terus kepada Tuhan. Karena Tuhan inginkan orang yang memiliki iman yang kokoh. Dan yang ketiga, yang kedua, hal yang pertama itu dosa Beliam. Kita lihat ajaran Nikolaus. Ketika bicara tentang ajaran Nikolaus, Nikolaus ini adalah dosa Nikolaus. Nikolaus ini adalah sebenarnya dialah seorang diaken. Dia ini adalah seorang diaken atau seorang penilik jemaat. Itu di dalam Kisah Rasul 6 ayat yang kelima. Jadi orang ini pada mulanya memang sudah ada dalam lingkungan menerima Kristus. Nah, tetapi di dalam pribadi Nikolaus ini dia tidak kuat imannya, ya kan? Dia tidak kuat imannya sehingga dia menyesatkan orang. Menurut Irenaeus itu adalah bapak gereja, dia menyebut bahwa Nikolaus ini menyesatkan orang lain supaya orang lain itu menjadi jauh daripada Tuhan. Dengan cara apa? Nikolaus ini mengajarkan
segala sesuatu itu dengan lebih untuk mengumbar hawa nafsu. Ya. Mencari kesenangan pribadi, itu Nikolaus. Sehingga pandangan Nikolaus itu terjadi, ajarannya menjadi ajaran yang sesat. Bagaimana orang diajar semuanya itu makanan haram, pokoknya yang penting makan yang enak, tidak ada pantangan apapun juga, pokoknya sikat semua. Sampai makanan yang dipersembahkan berhala pun sikat. Itu Nikolaus. Dan caranya pun tidak perlu, tidak ada pikiran cara yang baik, jelek, sikat semua. Bahkan kalau perlu ikut dalam penyembahan berhala, tidak ada masalah. Yang penting senang dan happy. Itu Nikolaus. Rupanya ajaran ini sangat bahaya. Ajaran yang berorientasi kepada kesenangan pribadi tanpa memikirkan batasan-batasan. Itu juga bahaya. Dan jika itu masuk pada gereja, itu akan merusak tatanan yang ada. Akan merusak tatanan yang ada. Nikolaus ini. Makanya perlu bagi orang percaya itu menyeleksi. Perlu bagi orang percaya itu bisa memilih, bisa menyeleksi mana yang benar, mana yang tidak harus dilakukan. Mana yang membuat iman jadi bertumbuh, mana yang membuat iman kita menjadi merosot. Itu harus dipilih. Kalau orang percaya tidak punya standar untuk bisa memilah, maka orang percaya akan terbawa kepada dosa. Baik dosa Biliam maupun dosa daripada Nikolaus. Bapak Ibu, nasihat yang Tuhan sampaikan ketika dosa ini menguasai orang percaya di Pergamus. Tuhan menyebutnya ayat yang seperti yang terakhir, yang ke-15. Demikian juga padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran Nikolaus. 16. Sebab itu Tuhan katakan, dari dosa yang ada, dari kelakuan yang salah, Tuhan memberikan ajaran, Tuhan memberikan pengarahan, bertobat. Jangan terus kepada dosa yang membawa engkau semakin dalam dan engkau menjadi jauh daripada Tuhan. Karena sekali lagi, jangan kau menganggap sepele. Dosa menjadi suatu penghalang terjadinya gerakan dalam pertumbuhan gereja untuk kita bisa melakukan amanat agung. Bapak Ibu, marilah kita menyeleksi. Marilah kita tetap tekun kepada Tuhan, mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, supaya kita didapati menjadi pribadi yang tidak salah dan bercacat di hadapannya. Jadilah pribadi yang terus-menerus mempertahankan iman dan hidup dalam kebenaran, dan itu didapati dalam kehidupan kita orang percaya. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama belajar. Jadilah pribadi yang tetap teguh imannya, yang tetap kuat imannya. Sekali lagi, jangan terbawa dengan dosa. Jangan kau anggap dosa itu dosa kecil. Dosa yang namanya tetap dosa. Dosa itu menjadi penghalang untuk hubungan kita dengan Tuhan. Jadilah pribadi-pribadi yang kudus adanya. Karena dengan kekudusan,
orang akan boleh sampai kepada Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan pujian, saya undang semuanya bangkit berdiri. Sejauh timur. Sejauh timur. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Terima kasih Tuhan. Tiada Kau menghitungkan kesalahanku. Betapa besar, Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan. biar musik menyanyikan pujian ini. Bapak Ibu, kiranya engkau didapati iman yang terus setia kepada Tuhan. Di dalam menyongsong akhir zaman, didapati pribadi-pribadi yang terus terhubung dengan Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang terus dapat mempertahankan imannya kepada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam pribadimu. Engkau adalah pribadi yang telah diselamatkan. Engkau adalah pribadi yang telah menerima keselamatan itu. Terus pertahankan imanmu. Jangan dosa mengintai hidupmu sehingga engkau jatuh. Dosa akan membawa kehancuran. Dosa akan membawa engkau jauh daripada Tuhan. Tetapi kekudusan akan membawa engkau semakin dekat dengan Tuhan. Mari terus Bapak Ibu, tunjukkanlah imanmu di hadapan Dia. Pertahankanlah imanmu di hadapan Dia, supaya engkau kedapatan di hadapan Dia. Pribadi-pribadi yang kudus adanya dan berkenan kepada Dia. Betapa besar, betapa besar. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Ibu Gembala. Pengampunanmu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau
terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. 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 Bapak, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Kalau di tahun 2026 ini amanat agung itu harus kami selesaikan. Dan lewat kebenaran firman-Mu di mana dosa ini menjadi penghalang untuk kami tidak mengalami revival di dalam hidup kami. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami, biar kami bersegera untuk meninggalkan dosa-dosa yang merintangi kami, untuk kami berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, karena kami tahu kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi. Buat kami menangkap isi hati-Mu, sehingga ketika kami melakukan dosa, kami boleh diingatkan bahwa kami harus berbalik kepada Tuhan secepat-cepatnya. Bapak berkati hamba-Mu, Bapak Hendro Gunawan yang sudah menyampaikan firman-Mu, supaya lewat firman ini akan menguatkan kami semuanya dan memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Dan kalau sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, Tuhan akan memberkati langkah kami sampai di rumah kami masing-masing dengan baik dan sehat. Kembalikan kami di jam-jam ibadah untuk kami boleh menikmati akan hadirat Tuhan. Terlebih hari Senin besok, gereja ini akan ketempatan PWGB, Persekutuan Wanita Gereja-Gereja di Purbalingga. Mari Tuhan berkati sehingga setiap kami kaum wanita dari gereja-gereja dari denominasi yang berbeda bisa bersekutu bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dan kami menyerahkan perjalanan kami pulang dalam perlindungan kasih Tuhan dalam nama Yesus. Mari kita akan angkat tangan kita, Bapak Ibu Saudara, kita akan terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari terimalah berkat kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus bersama dengan kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau dimanapun engkau berada, dan apapun yang akan engkau lakukan di sepanjang hari ini bahkan hari-hari ke depan, ketahuilah Tuhan kita Yesus Kristus akan menyertai kita dan menolong dan memberkati kita, dan biarlah kita tetap setia sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya dan berkati Tuhan, kita sama-sama katakan haleluya. Amin.